Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Kami setia menjadi media pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 kali ini. Kalian tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan 3M ya, demi mencegah penularan virus corona. Oke. Di kesempatan kali ini, di episode kali ini, episode yang sangat spesial ya, kita kedatangan ketiga kalinya nih kedatangan narasumber guru SMA Negeri 9 Bandung, ada Pak Didin Rosidin SHI. Sehat Pak? Alhamdulillah, samulihna Kang. Alhamdulillah sehat nih. Ya, ada khair. Pak Didin ya, sudah 3 kali berkunjung ke studio kita. Jadi Pak Didin akan membawakan satu materi yang berkesinambungan dari materi sebelumnya ya Pak ya? Ya, betul. Oke, Pak Didin pertama kesini menjelaskan tentang bab nikah. Bab nikah. Kedua cerai ya Pak? Ya, talak. Ya, betul. Talak, nah udah talak ternyata ada satu bab lagi yang saling berhubungan, yaitu tentang hak atau ketentuan waris ya, bagi waris ya. Dan bab ketiga ini Pak Didin akan menyampaikan di kesempatan kali ini. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bertepatan dengan mungkin hari kemarin itu diperingati Hari Santri Pak. Ya, betul. Hari betul, Santri. Hari Santri Nasional. Hari gitu kan. Santri Nasional. Nah, menurut pandangan Pak Didin, pendapat Pak Didin, bagaimana nih menyikapi Hari Santri dan mungkin ada harapan untuk para santri ke depannya seperti apa? Berhubung Pak Didin mantan santri dan sekarang juga pasti masih jadi santri ya Pak, tetap belajar ya Pak. Insya Allah ya, doanya aja. Gimana tanggapannya Pak? Ya, harus diperingati Kang ya. Jadi kalau enggak diperingati kita lupa. Iya. Kalau diperingati tiap tahun ya kita minimal lah mengenang gitu kan. Mengenang untuk menjadi motivasi kita terus belajar ilmu agama, terutama karena yang namanya di pesantren itu kan tiap hari itu ngaji. Subuh ngaji, zuhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji gitu kan. Kenapa ngaji? Emang itulah tujuan kita pesantren, santri di sana kan. Tidak sekedar ngaji kitab, tapi kan diajarin juga tentang akhlak di sana kan. Maka di pesantren yang pernah pesantren tidak akan asing dengan namanya kitab Akhlakul Banin. Di sana kita kan diajarin bagaimana kita berakhlak ke sesama, ke lebih tua, lebih muda, ke guru dan ke umum. Karena dari inti daripada kita berilmu itu harus mengedepankan akhlak gitu kan. Iya, gitu kan. Maka sangat berterima kasih kepada pemerintah. Yuk kita sama-sama memperingati Hari Santri dengan kita rajin ngaji. Ya, tidak sekedar diperingati tetapi gak kena gitu kan. Gak kena ya. Esensinya gak dapet ya Pak. Bukan ngaji. Sekarang kan untuk ngaji itu banyak caranya kan. Kita nggak mampu ke majlis taklim, bisa lah di YouTube, di Google gitu kan. Bisa di media cetak gitu kan. Banyak sekarang kan. Asal satu mau tidak. Betul. Dan ngaji itu tidak ada batas usia. Kenapa nggak ngaji? Oh saya udah tua, nggak bisa. Ya, tetap ngaji itu dari lahir sampai meninggal dunia mencari ilmu. Ya, kita semangat mengaji. Ya, jadi harus nyantri. Harus nyantri. Kumaha nyantri teh? Ya, berakhlak Islami, gitu kan. Kudu nyantri. Selain dia santri, tapi harus nyantri. Ya, terbukti akhlaknya di masyarakat gitu kan. Jadi memang harus digarisbawahi, selain ilmu yang harus dipelajari, harus berbanding lurus dengan akhlak ya Pak ya. Ya betul. Jadi karena memang nggak sebanding lah kalau memang ilmunya luar biasa tapi akhlaknya kurang, ini kan bukan santri apa, nggak nyantri disebutnya ya. Betul, nggak nyantri. Santri tapi nggak nyantri gitu kan. Ilmu hanya sekedar di kepala, tidak ada aplikasi gitu kan. Tuh, nol ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Didin akan membawakan materi tentang ketentuan waris dalam Islam ya Pak ya. Ya, betul. Nah, untuk ke segmen 2 penjelasan waris, kita ada jargon Pak, mungkin sudah 3 kali ini masih ingat Pak. Insya Allah Luar ingat biasa. itu kan. Ini hat-trick Pak Didin. Ya, insya Allah.
Terima kasih Pak sudah menyempatkan datang Ya, lagi sami-sami, ke Kang. Ya. studio 9. Kita jargon saja untuk segmen 2. Ya. Kalian tetap perhatikan bab waris ini karena sangat penting pembahasannya ya. Oke, 1 2 3 zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan ketentuan waris dari Pak Didin Residin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Anak-anak, insyaallah pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang ketentuan waris dalam Islam. Definisi. Apa itu waris? Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi di sini harus digarisbawahi, pengertian waris adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Jadi pertama harus ada orang yang meninggal dunia, baru terjadi waris yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ya. Jadi menurut pengertian ini, jadi setelah ada yang meninggal dunia, di sana ada pembagian harta waris. Jika tidak ada orang yang meninggal dunia, maka tidak akan terjadi waris atau faraid. Sedangkan menurut fuqaha, ulama fikih, waris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima warisan, orang yang tidak dapat menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris, dan cara pembagiannya. Menurut fuqaha, ulama fikih. Karena waris ini bagian dari pembahasan fikih, maka fuqaha memberikan pengertian terhadap ilmu fikih ya dalam hal waris. Menurut ulama fuqaha, jadi di sini harus dipahami ya, di garis bawahi. Jadi yang dimaksud dengan ilmu waris adalah untuk mengetahui orang yang berhak menerima waris. Setelah seseorang meninggal dunia, siapa aja yang berhak mendapat warisannya? Dan siapa saja yang tidak berhak mendapat warisannya? Dan berapa warisan yang dia akan dapat? Itu akan dibahas di depan. Jadi pengertian ini sudah ngasih jawaban. Warisan atau waris adalah ilmu yang membahas tentang harta peninggalan si mayit. Itu kesimpulannya. Dalil. Tetap yang namanya ilmu agama tidak akan terlepas dari yang namanya dalil. Dasar. Sumbernya mana gitu kan. Disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, Allah berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa nataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nis.
wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka wa in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang artinya Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Ya. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar utangnya tentang orang tua dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ini firman Allah, Allah membahas tentang waris. Kenapa? Sampai detail. Jangan sampai kita merampas hak orang lain. Jangan sampai kita memakan hak orang lain. Kalau kita memakan hak orang lain, dimakan sama kita, menjadi tenaga, kita sholat berarti kita sholat membawa harta orang lain. Dengan harta tersebut yang tidak halal, kita bisa sholat. Bagaimana hukum sholatnya gitu kan? Maka di sini dipahami Allah langsung mewasiatkan dalam hal waris. Ya, di sini dibahas tadi kan tentang anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kemudian kalau anak perempuannya 2, setelah pernikahan A, B nikah, punya anak 2 perempuan saja atau lebih tapi semuanya perempuan, maka itu anak perempuan mendapat 2/3. Tapi kalau hasil pernikahannya cuma 1 anak perempuan, setelah nikah cuma punya 1 anak perempuan, berarti itu si anak mendapatkan setengah dari harta. Dan untuk tiap-tiap orang tua almarhum, maksudnya mendapatkan 1/6 jika almarhum mempunyai anak. Tapi kalau tidak mempunyai anak, mendapat 1/3 gitu kan. Jadi setelah dikurangi wasiat, utang piutang. Jadi yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bersih. Harta setelah dikurangi wasiat, dikurangi biaya pengurusan sakit, biaya mungkin pekuburan berapa, mungkin biaya zakat lagi dia belum dizakati berapa, baru bersih, itu namanya harta waris. Bisa aja seseorang mendapatkan harta waris itu dia meninggalkan harta waris sebesar 1 M, 1 miliar. Utangnya ternyata 0,5 M.
belum biaya sakitnya, belum biaya penguburan, belum zakat, belum apa-apalah banyak. Ternyata dari 1 M itu ternyata sisanya hanya 1 juta. Berarti yang 1 juta itulah harta warisan. Yang kedua, dalilnya masih Quran surah An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyyati yusa biha aw dain ghair mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Dan bagianmu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar utang-utangmu. Jika seorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki si ibu atau seorang saudara perempuan si ibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara si ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Di ayat ini dibahas adalah bagian suami. Jadi kalau ngomong suami, siapa yang meninggal? Istrinya meninggal dunia. Istri meninggal dunia berarti kalau istri tersebut mempunyai anak, berarti suami dapat 1/4. Kalau tidak punya anak berarti dapat 1/2. Dan bagian istri adalah 1/8 jika almarhum meninggalkan anak. Tapi kalau tidak punya 1/4. Ya, di akhir ayat tetap pada intinya setelah dibayar dulu utang dan wasiat. Wallahu alimun halim. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Di sini Allah di akhir ayat ya Allah berfirman kembali Bapak ya bacakan wallahu alimun halim. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Jadi Allah sudah tahu tentang kelemahan manusia. Jangan sampai dalam harta ini kita memakan yang bukan haknya. Ikuti aturan Allah, sangat mudah dan berpahala ya. Jangan sampai kita ingkar terhadap aturan Allah. Karena apa? Azabnya sangat pedih. Sekarang rukun dan ketujuan pembagian waris. Kembali yang namanya ibadah ada rukun, ada ketentuan. Yang pertama ada al-muwarith. Artinya orang yang mewariskan hartanya. Pewaris. Ya, ini orang yang meninggal dunia. Yang kedua, al-warith. Orang yang mewarisi hartanya atau ahli waris. Ya, ahli waris. Jadi anaknya mungkin kan, saudaranya. Yang ketiga, al-muruthi,
harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Jadi ada yang meninggal yang mewarisi, ada ahli waris, dan ada harta. Kalau ketiga poin ini terpenuhi, maka terjadi warisan. Bisa saja kan ada yang meninggal, ya, ada ahli waris tapi nggak ada hartanya, ya mau membagi apa? Ya, atau bisa gini kan, ada yang meninggal, tidak ada ahli warisnya, ada hartanya, mau bagaimana terjadi warisan? Jadi yang tiga ini wajib ada, ya, ada ahli waris, ada harta waris, tapi belum ada yang meninggal, ya tidak akan terjadi warisan. Jadi ketiga ini harus ada gitu kan dalam bab waris, maka ada namanya rukun waris. Yang kedua, tujuan pembagian waris. Yang pertama, agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Betul. Kalau misalkan kita tidak memegang hukum Allah, memegang hukum adat, ya kacau. Adat daerah A dan B berbeda. Ya, antara adat negara misalkan daerah C dan D berbeda. Tapi yang namanya Al-Qur'an, ya, meskipun misalkan beda daerah, ya sama, Qur'annya itu. Ayatnya itu yang ngebahas tentang waris. Maka tujuan pembagian waris apa? Agar tidak terjadi pertikaian. Semuanya satu sumber, Al-Qur'an sumbernya. Bukan adat atau apalah gitu ya, pendapat orang tua, bukan. Yang kedua, agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Betul, Allah yang maha bijaksana kan, di akhir ayat tadi kan dijelaskan. Allah maha bijaksana. Hukum Allah tidak ada yang dirugikan. Hukum Allah itu adil. Ya. Maka dengan pembagian ini semua orang merasa adil. Ya. Tidak ada yang mungkin, oh saya mah kecil, enggak, tetap gitu. Kayaknya Allah itu maha bijaksana. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, oh adil bagaimana? Kan perempuan dapat setengah, laki-laki satu. Kita bahas, dapat setengah, misalkan anak perempuan dapat 10 juta, anak laki 20 juta, udah menikah dua-duanya, dibawa ke rumah, anak laki-laki kan ada kewajiban nafkah, istrinya, anaknya, 20 juta mungkin kalau dibagi jumlah itu berapa anak dan istrinya. Tapi yang 10 juta dibawa ke rumah itu kan tidak ada kewajiban nafkah. Tetap aja lebih besar perempuan. Kenapa? Perempuan tidak ada kewajiban nafkah gitu kan. Laki-laki ada kewajiban nafkah. Jadi dari tujuan pembagian waris ini agar semuanya merasa adil. Adil ya, berimbang. Kenapa? Allah langsung membahas tentang waris. Yang ketiga adalah agar dapat memiliki harta secara halal. Kenapa? Ya, kalau misalkan pembagian tidak sesuai dengan Quran, berarti ada orang atau seseorang mengambil yang bukan haknya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Ya, apa di antaranya? Kalau kita pembagian waris tidak sesuai dengan hukum Allah, perintah Allah, berarti kita memakan harta yang batil, harta yang tidak halal. Kenapa? Perintah Allah dilanggar. Maka dengan pembahasan yang sederhana ini kita harus tahu ya tujuannya apa. Ya, pada antaranya yang poin ketiga, agar dapat memiliki harta secara halal. Selanjutnya, sebab-sebab memperoleh harta waris.
atau asbabul irth. Ya, yang pertama hubungan keturunan atau nasab. Keturunan. Ya. Nasabiah, ada nasabiah. Ya, contoh siapa? Ya antara bapak dengan anak saling mewarisi. Ketika bapaknya meninggal dunia, anaknya dapat. Anaknya meninggal dunia, bapaknya dapat. Karena sebab itu keturunan, dzurriyyah gitu kan. Sebab keturunan. Yang kedua, ada hubungan pernikahan. Siapa dia? Suami istri. Sebelum menikah mungkin kalau si A meninggal, si B nggak dapat warisan karena pernikahan. A B menikah, ya A meninggal maka si B mendapat warisan, saling mewarisi dengan adanya pernikahan atau ya musyawarah pernikahan ya. Terus hubungan seiman dan seagama. Dipahami sebab-sebab yang dapat harta warisan adalah hubungan keturunan. Ya, contohnya bapak dan anak, ya. Terus bapak dan nenek bisa saling mewarisi ke atas dan ke bawah. Hubungan pernikahan atau musyawarah dan hubungan seiman dan seagama. Yang selanjutnya sebab-sebab terhalangnya harta waris. Ya. Mawani'ul urs, ya. Satu, pembunuhan. Mungkin karena dia ingin cepat dapat warisan, dibunuh itu dibunuh yang menjadi pewarisnya aja. Dia dengan membunuh tersebut tidak akan mendapatkan warisan. Bapaknya dibunuh misalkan, ya nggak dapat. Karena apa? Dengan pembunuhan akan terjadi penghalang harta warisan. Yang kedua murtad atau dia pindah agama. Ya, pindah agama. Dari Islam ke non-Islam, ya dengan pindahnya agama tersebut, kalau orang tuanya meninggal atau terbalik, anaknya meninggal, berarti tidak dapat warisan. Kalau orang tuanya meninggal dunia, anaknya murtad, berarti ini anak tidak dapat warisan. Atau terbalik, anaknya meninggal tapi orang tuanya murtad, nggak dapat warisan. Jadi tidak ada saling mewarisi. Gitu kan. Terus selanjutnya budak, ya. Dulu kan ada hamba sahaya, ada amat, ada abid kan dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Saat ini sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Terus perzinahan, ya, anak lahir di luar nikah. Contoh AB nikah, maaf AB pacaran. Sebelum nikah hamil ternyata. Ini si ceweknya hamil gitu kan. Mau dinikahi sama yang menghamilinya, mau tidak, ketika ini si perempuan melahirkan, ini anak perempuan tersebut gak dapat warisan. Kenapa? Karena hasil perzinahan, gitu kan. Maka perzinahan menyebabkan terhalangnya harta warisan. Apa maksudnya? Anak yang lahir di luar nikah. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin. Ahli waris laki-laki, anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami laki-laki yang memerdekakan. Ahli waris dari perempuan, anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah, dari anak laki-laki, ibu, nenek sampai ke atas dari garis ibu, nenek sampai ke atas dari garis ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri wanita yang memerdekakan. Ini ahli waris, ya. Makanya bab waris ini tidak bisa satu kali pertemuan kan, bisa sampai 2 dan 3 kali kan. Karena apa? Kita harus mengetahui siapa aja ahli warisnya, berapa bagiannya gitu kan. Kemudian pembagian ahli waris sesuai ketentuan Islam. Ada yang namanya ahli waris zawil furud. Apa itu zawil furud?
Zawil furud adalah ahli waris yang bagian harta warisan telah ditentukan berdasarkan dalil nas Al-Quran dan hadis dan ijma sehingga tidak dapat diubah. Jadi orang-orang ini sudah mendapat bagian. Tadi kan di Quran surah An-Nisa ayat 11 dibahas, ayat 12 dibahas kan. Di ayat 11-nya dikatakan kan anak laki-laki segini, anak perempuan segini kan. Di ayat 12-nya dibahas suami dan istri. Dan itulah zawil furud. Ya, orang-orang yang telah mendapatkan bagian tertentu dan tidak mungkin dirubah. Satu, tuh kan, yang mendapat setengah atau 1/2 suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Maksudnya A, B menikah, ya, A suami, B istri, selama pernikahan tidak punya anak, meninggal ini si istri, berarti suami dapat setengah. Karena apa? Si istri tidak punya anak. Yang kedua, seorang anak perempuan, A, B nikah, punya anak 1 perempuan, cuma 1 perempuan saja. Misalkan ada yang meninggal orang tuanya, entah bapaknya atau ibunya, maka itu si anak perempuan mendapat setengah dari harta peninggalan orang tuanya. 3, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, sama kan, saudara perempuan sekandung atau sebapak, sama. Terus yang mendapat 1/4, siapa yang dapat 1/4? Suami. Jika seorang istri yang meninggalkan anak. Kan kalau tadi suami dapat setengah karena tidak punya anak si istri, suami bisa berubah dapat 1/4 jika istri mempunyai anak. Atau yang kedua, istri ya bisa mendapat 1/4, berarti yang meninggal suami. Jika seorang istri yang meninggal tidak meninggalkan anak. Apa maksudnya? Ya, jika suami meninggal tidak meninggalkan anak, berarti jatah suami adalah jatah istri adalah 1/4. A, B meninggal, A suami, B istri. Dari pernikahannya tidak ada keturunan, tidak ada anak. Meninggal si suaminya, maka istri dapat 1/4. Karena apa? Suami tidak mempunyai anak. Yang ketiga, 1/8. Bagi siapa? Bagi istri. Kalau suami meninggalkan anak, gitu kan. Ya. Dan 1/3 ibu kan. Ibu jika yang meninggal tidak meninggalkan anak atau saudara perempuan. Yang kedua, 2 orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua, ya, 1/3. Terus yang 2/3, yang nomor 5, 2 anak perempuan atau lebih jika ada anak lelaki, 2 cucu perempuan atau lebih jika ada anak lelaki, 2 saudara perempuan atau lebih sekandung jika tidak ada anak dan saudara lelaki. Yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada anak dan saudara lelaki, ya. Ini harus praktek supaya kita memahami. Terus ada yang bagian 1/6, ya. Bapak jika ada anak atau cucu, kakek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada bapak, ibu jika ada anak atau cucu, nenek jika ada anak atau cucu dengan syarat tidak ada ibu. 5, cucu perempuan dari anak lelaki dan perempuan jika hanya seorang. Yang ke-6, saudara perempuan si ibu jika ada bapak atau anak. Ya. Ini harus kita pahami. Kenapa kalau kita tidak paham rumus awalnya, ketika ada masalah yang salah, ngaco gitu kan. Maka bagian ini harus di luar kepala, dipahami sama kita. Ya, ini rumus awal. Ya, meskipun susah ya terus kita belajar gitu kan.
Ahli waris asobah. Apa arti asobah? Asobah artinya sisa. Sehingga ahli waris asobah berarti ahli waris yang memperoleh bagian warisan apabila ada sisa. Ya. Terus ahli waris asobah ini bagiannya tidak pasti karena tergantung kepada ada atau tidaknya sisa dari harta warisan. Ya kalau ada sisa ya kebagian. Kalau sisanya besar ya besar juga, kalau enggak ya sedikit. Bahkan bisa nol gitu kan, tergantung ada sisa enggak gitu kan dari harta tersebut. Itu asobah, itu sisa artinya. Ini kan yang asobah. Ini yang akan mendapatkan asobah siapa saja. Ya, ada di bagan ini ada asobah bin nafsi. Apa bin nafsi artinya asobah karena dirinya sendiri, tanpa orang lain. Anak laki-laki atau cucu laki-laki terus ke bawah bapak, kakek terus ke atas, saudara laki-laki sekandung sebapak, anak saudara lelaki sekandung sebapak, paman sekandung atau sebapak, anak lelaki paman sekandung atau sebapak. Ini yang asobah bin nafsi, tidak butuh orang lain. Kalau ada dia berarti dia itu sebagai asobah bin nafsi. Yang kedua asobah bil ghair, asobah karena faktor orang lain. Ya, cucu satu anak perempuan, jika ada laki-laki, ini anak perempuan akan menjadi asobah kalau ada anak lelaki. Misalkan dari hasil pernikahan AB nikah, punya anaknya satu laki-laki, satu perempuan, maka ketika ada yang meninggal orang tuanya, ini anak perempuan menjadi asobah, tapi asobahnya asobah bil ghair, karena ada anak laki-laki. Cucu perempuan jika dengan cucu laki-laki, saudara perempuan kandung jika dengan saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara perempuan sebapak jika dengan saudara laki-laki sebapak. Sekarang asobah ma'al ghair, asobah karena bersama dengan yang lain. Satu, saudara perempuan sekandung, ya seorang atau lebih jika bersama dengan anak perempuan, baik seorang atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan sebapak seorang atau lebih jika bersama dengan anak perempuan seorang atau lebih. Ya, ini bagan ini membahas tentang asobah. Sekarang ada ahli waris hajib atau hijab, ya, mahjub, hajib yang menghalangi, mahjub yang terhalangi gitu kan. Karena dengan adanya hajib dan mahjub, hijab dan mahjub menghalangi dan terhalangi, kita akan tahu siapa saja yang akan mendapat dan tidak akan mendapat dengan pembahasan hajib dan mahjub atau hijab dan mahjub. Ahli waris hajib adalah ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris lain untuk menerima bagian harta waris. Jadi apa arti hajib? Penghalang lah. Dengan adanya orang ini, dia tidak mendapat warisan. Kenapa? Terhalang gitu kan. Dari sini ada dua hajib, ada hajib nukson atau hijab, ya. Hajib boleh, hijab boleh, ya. Hijab nukson adalah, ya, menutupi hak ahli waris sebagian. Apa arti nukson? Berkurang. Berkurang. Contoh, suami itu akan mendapat 1/2, ya, jika almarhum tidak punya anak. Ya, berhubung almarhum mempunyai anak, berarti suami mendapat 1/4. Maka suami tersebut terhijab nukson, berkurang bagiannya. Seharusnya 1/2 menjadi 1/4. Karena apa? Ada anak. Maka anak sebagai pelaku hajib atau hijab. Yang kedua, ya, hajib hirman. Apa hajib hirman? Ya, menutupi seluruh bagian ahli waris sehingga tidak memperoleh bagian warisan sama sekali. Contoh, ya, anak sama anak, ya, anaklah pelaku hajib atau hijab. A, B nikah, punya anak, ya, lelaki. Misalkan ketika si B meninggal dunia,
ibunya meninggal dunia, ibunya kan punya saudara kandung misalkan, uwa atau bibi lah kalau kata orang Sunda kan, maka uwa bibi tersebut terhalang. Sama siapa? Sama anak laki-laki. Berarti si anak lelaki itu sebagai pelaku hijab hirman. Ya. Kalau bibi uwa berarti yang kenanya gitu kan. Karena ada anak laki-laki, maka saudara kandung laki-laki perempuan tidak mendapatkan warisan. Jadi anak laki itu bisa menghijab jahirman atau nukson. Dan yang akan terkena dengan hijab nukson ya ketika ada anak maka mendapat hijab nukson. Suami kan dapat setengah jika tidak punya anak 1/4 nukson, berkurang bagiannya. Kemudian istri bisa dapat 1/4 jika suami meninggal tidak punya anak. Kalau punya anak ya berarti istri dapat 1/8 nukson, kan berkurang bagiannya. Ibu 1/3 kalau almarhum punya tidak punya anak. Kalau punya anak berarti ibu dapat 1/6 gitu kan. Itulah pembahasan tentang ahli waris hajib dan mahjub atau hijab dan mahjub, menghalangi dan terhalangi, itu maksudnya. Ahli waris mahjub adalah ahli waris yang tertutupi haknya untuk memperoleh bagian warisan oleh ahli waris lain. Apabila hajibnya adalah golongan hajib hirman, maka mahjubnya juga hirman. Demikian pula, ya kan tadi udah dibahas tentang hajib hirman dan hajib nukson. Ya ini kan pelaku hajib, mahjub, akibat, gitu kan. Misalkan A, B menikah, si B meninggal, kan punya ibu kan, punya ibu atau punya bapak. Kalau masih ada bapak, ya ternyata masih ada neneknya atau buyutnya, maka nenek buyut terhijab, terhalang, hijabnya hijab nukson, ya. Nenek tidak mendapatkan warisan karena ada ibu, tuh kan. Ayah ibu, tuh kan. Nenek dari garis ayah sama, nggak dapat. Jadi kalau misalkan ada yang lebih dekat ke almarhum masih ada, berarti setelah ibu bapak nggak mendapat, ya. Nenek, jadi gini, nenek dari almarhum punya bapak, punya ibu, berarti almarhum bapak, ibu, nenek ke atas. Kalau masih ada bapak atau ibu, maka nenek terhijab, terhalang, tidak dapat warisan sama sekali, gitu kan. Ya, dibaca-baca, dipahami ini tentang adanya hajib atau hijab, mahjub dan akibat, ya. Sekarang hikmah hukum waris. Apa hikmahnya? Ya ada hikmahnya. Satu, menciptakan sikap tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita menjalankan hukum waris berarti kita itu termasuk orang yang beriman, yang tunduk patuh terhadap perintah Allah, meskipun mungkin kata hati yang hitam, ya, yang selalu membangkang, wah dirugikan, tetap kan ini aturan Allah yang harus kita patuhi. Kenapa? Kita merasa beriman kepada Allah, maka apa yang Allah perintahkan ya kita ikuti, apa yang Allah larang ya kita jauhi, gitu kan. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan ahli waris, betul kan. Jadi sama, ya, sesuai dengan perintah Allah, hasilnya juga akan merasa adil, akan berkah. Jadi tidak ada istilah kita memakan harta yang bukan haknya. Karena apa? Karena kita membagi waris sesuai dengan perintah Allah. Kemudian mendahulukan kepentingan mayit daripada yang masih hidup, ya betul. Jadi jangan sampai mayit belum diurus,
belum dimakamkan sudah pasya, kita sudah misalkan apa namanya memperebutkan masalah waris. Setelah kewajiban kita kepada almarhum atau hak mayit atas orang hidup, baru udah selesai semuanya, cepat bagi waris gitu kan. Jadi kapan dibagi waris? Ya, kapan? Setelah mayit itu dikuburkan, ya kita mungkinlah menunggu sekian hari lah, terus bagi waris gitu kan. Jangan sampai menunggu tahunan, puluhan tahun. Kenapa banyak yang terjadi ketika misalkan ditunda-tunda pembagian waris, timbul suuzon di anak yang lain. Kenapa dulu kan ketika orang tua meninggal, misalkan papa yang meninggal, papa punya benda itu, benda ini, kenapa sekarang tidak? Itu mungkin karena lalai, karena kelemahan membagi waris. Harusnya kan ketika sudah mayit itu udah ditunaikan haknya, ya, baru ya kita bagi waris gitu kan. Terus membentuk manusia untuk tidak rakus terhadap harta dan bisa bersikap adil. Ya makanya dengan segera pembagian harta waris kita menghindari orang yang rakus. Ya. Jadi kalau dientar-entar orang yang rakus ya lebih leluasa gitu kan ya. Orang yang pendiam ya, dia itu menghargai ibunya, dia menghargai bapaknya, ya, dia akan mungkin apa namanya tidak minta. Tapi kan orang yang rakus kan numpang mengpeng gitu kan. Makanya segeralah bagi waris gitu kan. Kemudian mendidik manusia agar hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan amanah Allah berupa harta benda. Inilah hikmah pembagian waris. Kemudian kita belajar contoh ya, kita belajar berhitung gitu kan, mempraktekkan, kan tadi teori sekarang kita praktek gitu kan. Lihat dulu ke nomor 2 ya, kasus seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 24 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri dari suami, bapak, dan 1 anak laki-laki. Berapakah bagian masing-masing? Coba. Kalau ditanya siapa yang meninggal, ya pasti yang meninggal adalah istri. Karena apa? Di sini ada ahli waris suami. Ya, suami. Ya, kita bagi dulu. Cara menghitungnya adalah ingat. Tadi kan rumusnya. Ya, maka tadi dipahami dulu kan. Tadi sudah dibahas di atas. Suami akan mendapatkan setengah jika almarhum tidak punya anak. Bapak akan mendapatkan sepertiga jika almarhum meninggalkan anak. Gak punya anak. Di sini kan ada anak masalahnya. Ya, ada anak. Berarti suami dari setengah akan mendapatkan 1/4. Kenapa? Almarhum meninggalkan anak. Terus bapak, ini bapak siapa? Ya bapak almarhum. Ya, bapak almarhum karena anaknya meninggal dunia, terus orang tuanya dapat waris. Kemana ibunya? Ya di sini mungkin sudah meninggal, contohnya ibunya kan. Sudah meninggal, berarti cuma ada bapaknya. Berarti ahli waris kembali suami, bapak, dan 1 anak laki-laki. Kita hitung ya. Cara pembagiannya adalah suami dapatnya 1/4
Kenapa? Karena almarhum meninggalkan anak, ada anak laki-laki. Harta peninggalannya adalah 24 juta kali 24 juta. 24 juta. Berapa bagian si suami? Tinggal 24 dibagi 4 sama dengan 6 juta. Ya. Kemudian bapak almarhum di sini. Karena almarhum meninggalkan anak, bapak itu 1/6. Ya, kali 24 juta. Ya. 24 dibagi 6 adalah 4 juta. 6 ditambah 4 adalah 10 juta. Jadi baru keluar 10 juta. Sedangkan tadi harta peninggalan 24 juta. 24 juta dikurangi 10 berarti sisanya adalah 14 juta. Ini untuk siapa? Karena di sini ada anak lelaki 1 berarti, dan ini sebagai asobah sisa, berarti yang 14 juta itu untuk 1 anak lelaki, jatahnya 14 juta. Karena apa? Sisa. Itulah anak lelaki ya. Sisa jatahnya 14 juta gitu kan. Pahami, 24 juta ini ya harta utuh. Setelah bisa aja mungkin awalnya 50 juta dikurangi utang piutang, dikurangi wasiat, dikurangi lagi apa namanya zakatnya, sehingga harta utuhnya itu 24 juta ya. Suami 1/4, bapak 1/6, suami 1/4 dari 24 juta dapat 6 juta, bapak dapat 4 juta, suami dapat 6 juta, bapak dapat 4 juta, ditambah 10 juta, sisa 14 juta untuk 1 anak laki-laki. Karena apa? Sebagai asobah di sini kan tuh. 1 anak laki-laki kan mendapat 14 juta. Ini kasus yang pertama. Yang kedua, ya. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, di sini kan bertambah ahli warisnya gitu kan. Ya. Istri, 1 lagi ibu, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Maka cara menghitungnya adalah gini dulu. Yang pertama, tentukan siapa yang mendapat ahli waris. Siapa yang menjadi ahli warisnya kan? Siapa yang mendapatkan hartanya? Yang pertama adalah istri, berarti meninggal suami. Istri. Istri di sini dapat 1/8. Kenapa? Karena almarhum mempunyai anak. Siapa yang meninggal? Ya suaminya. Karena apa? Di sini ada istri. Ibu, ya, ibu. Berapa ibu dapatnya? Ibu dapatnya adalah 1/6. Kenapa? Karena almarhum meninggalkan anak. 1/6 kali aja udah langsung.
Ada yang memakai asal masalah KPK, ada yang tidak ya. Kali 180 juta. Nah, sebentar. Rp180 juta. Ibu 1/6 dari 100 sama 80 juta. Nah, tinggal berapa dihitung di kalkulator. 180 juta bagi 8. Sebentar. Dihitung dulu. 180 juta dibagi 8 sama dengan 22.500.000. 22.500.000. Ya. Ibu dapat 1/6 karena almarhum mempunyai anak, berarti 1/6 180 juta dibagi 6 adalah 30 juta. Berarti jadi 52.500.000. Dan sekarang hartanya kan di atas jelas. 180 juta dikurangi 52.500.000 berapa? Coba berapa? Dikurangi 52.500.000. Ya, ini sisanya berarti kan? Sisa. Ada harta sisa. 127.500.000 rupiah. Ya, kita lihat. Dia juga meninggalkan anak. Berapa anaknya? 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Di atas dikatakan bagian 1 anak laki-laki adalah 2 bagian anak perempuan. Jadi kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah. Misalkan perempuan, saya mah pingin dapat 1, nggak apa-apa. Cowok dapat 2. Ini Allah yang langsung mewasiatkan. Ya, jadi 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Yang satunya dibikin 2 bagian. Berarti harta sisa dibagi 4. Kenapa 4? Karena 2 anak perempuan, ya, yang 1 cowok dihitung 2 jadi 4. Nah, sekarang berarti 127.500.000 rupiah dibagi 4. Ya. Dibagi 4, ya, 31.875.000 rupiah. Jadi untuk tiap-tiap anak perempuan mendapat
Rp31.875.000, sedangkan untuk anak lelaki mendapat, oke, berarti satu anak laki-laki berapa? 63.750.000. Nah, sekarang tiap anak perempuan mendapat Rp31.875.000. Inilah pembagian waris, ya. Jadi kenapa misalkan ini si perempuan dapat 31 juta lebih, laki-laki dapat 63 juta lebih gitu kan. Di sini kan ini sudah adil. Allah Maha bijaksana. Karena apa? Laki-laki itu ada kewajiban nafkah, ya. Sedangkan perempuan tidak ada kewajiban nafkah. Ya, kalau kita misalkan masih tidak menganggap adil dengan hukum waris, berarti sama dengan Allah tidak adil. Sedangkan Allah itu al-adl, Allah itu maha adil. Jadi pakailah hukum waris, karena apa? Kita umat Islam, Islam sudah membahas waris sedemikian rapi, tertib gitu kan. Ya tinggal kita misalkan kalau misalkan kita tidak paham masalah waris, ada yang meninggal, bertanya ke tentang orang yang ahli waris, jangan sampai ada istilah wah biasanya disaruakeun lah. Ya itu salah gitu kan. Segini yang Bapak bisa sampaikan. Kembali masalah waris ini tidak bisa sekali pertemuan, harus sekian pertemuan. Mudah-mudahan dengan pembahasannya singkat, minimal kalian memahami tentang bagian A, bagian B, hukum waris, sebab mendapatkan waris, sebab menghalangi waris gitu kan. Dan mudah-mudahan bisa ntar mempraktekkan. Bapak akan kasih soal, ya, kemudian kalian kerjakan, kemudian diserahkan di Google Classroom. Sekian yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di segmen 3. Seperti biasa kita akan berbincang ya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Didin Rosidin mengenai waris ya Bu. Iya. Baik, Pak. Ketentuan waris.
ketentuan waris dalam Islam. Dalam Islam ya. Tadi sudah dijelaskan secara detail ya. Terus diberikan contoh soal simulasi pembagian warisnya seperti apa. Mungkin ada 2 pertanyaan yang mewakili pertanyaan yang lainnya dan materi lainnya. Kenapa sih Pak Islam mengatur sedemikian detail? Pertama tentang nikah harus seperti ini, terus ketika talak aturannya detail, dan begitupun dengan waris diaturnya tuh sangat detail. Ya. Kenapa sih, alasannya seperti apa Pak? Yang pertama tadi dibahas di tujuan pembagian harta waris. Yang pertama adalah supaya merasa adil. Adil. Allah kan al-adil, Allah maha adil. Tidak ada satu manusia yang merasa tidak adil dengan hukum Allah. Mungkin karena egonya lah, mungkin ya. Dia merasa, wah saya mah tidak diadili, padahal Allah maha adil itu kan. Kalau hukum manusia terkadang kan beda lah. Ya, hukum Allah kan jelas. Kalau kita merasa beriman, kita merasa Islam, ya ikuti perintah Allah. Jangan sampai kita merasa beriman, kita ngaku orang Islam, tapi apa yang Allah perintahkan kita ingkari. Apa yang Allah misalkan larang, kita kerjakan. Gitu kan. Satu kan untuk merasa adil, ya, karena bersumber dalam Quran, dan kita yakini bahwa itulah sumber Quran kan, sumber hukum Islam diantaranya. Kemudian merasa juga kan apa namanya, kita Allah mengancam, Allah ke kita melarang memakan yang bukan hak kita. Ya kalau misalkan kita memakai hukum selain hukum Allah, berarti ada hak yang bukan hak kita makan. Seharusnya ini perempuan mendapat misalkan 10.000, karena memakai hukum bukan hukum Allah, dia dapat 15.000, berarti yang 5.000 itu bukan haknya kan. Berarti kalau bukan haknya, kita memakan yang bukan hak kita, ya bagaimana dengan ibadah kita? Harta tersebut kita beliin makanan, ya, kita mungkin membeli pakaian, dipakai sholat, pakaiannya, dibeli makanan jadi energi, kita bisa sholat, bagaimana sholat kita? Ya. Dengan pembahasan waris ini, ya semuanya akan merasa ya udahlah, itu betul kan. Hanya Quran lah yang menjadi solusi untuk pembagian waris. Dan karena kita Islam, kita wajib ikut ke Quran, ya. Merasa adil, ya, kita merasa tenang juga kan. Karena banyak orang yang mungkin dalam hatinya kita tahu inilah hukum yang harus dilaksanakan, tapi kan karena ego kan. Iya betul Pak. Berarti kalau kita menghukumi yang bukan dengan aturan Allah, ya hati gak akan tenang. Gitu kan diantaranya. Nah, jadi intinya untuk keadilan ya Pak ya. Ya, bagaimana keadilan. Bersikap adil, menempatkan suatu hak pada penerima haknya, ya, gitu pada ya. Tempatnya. Pada tempatnya itu. Wad usyaifi mahalihi, ya. Nah, tujuan dalam pembagian waris yang sebegitu detail yang diatur oleh Islam ya, luar biasa. Nah, pertanyaan kedua, nih kenapa nih Pak laki-laki, kan anak laki-laki terkadang atau memang mendapat porsi persen bagian yang lebih banyak, lebih dominan dari anak perempuan? Alasannya kenapa? Ya, kan di bab nikah dibahas setelah sah ijab kabul, maka seorang suami wajib memberi nafkah lahir batin. Ya, kalau nafkah batin makanya lah kita sudah paham ya, nafkah batin lah, kesenangan secara batiniah gitu kan. Biologis lah ya. Biologis, tapi kan bagaimana nafkah lahirnya kan? Sandang, pangan, papan, ya. Makanya suami itu wajib bahasanya wajib memberi nafkah lahir. Sedangkan perempuan tidak ada kewajiban nafkah. Ya. Maka dengan ada istilah misalkan laki-laki 1, perempuan setengah dalam bab waris, justru ini adil Allah itu kan. Karena apa? Harta yang didapat dari warisan, setelah dia misalkan dibawa ke rumah, ya ada hak istri, ada hak anak, tinggal dijumlahkan, dapat 20 juta misalkan, istrinya dapat, anaknya 10, berapa kan? Belum dia. Sekarang anak perempuan dapat 10 juta, tidak ada hak waris kan? Dibawa ke rumah, suaminya minta, ini uang saya. Jadi bisa aja kan yang 10 juta untuk beli bakso kan ini kan ya. Untuk mungkin sekian tahun jajan, lah, jajan ya.
untuk bakso. Makanya di sini betul Islam itu apa sudah membahas lebih ke depan, ya, udah mengetahui kan. Ini suami tetap aja kecil, ya. Karena 20 bagi-bagi. iya, karena banyak bagiannya kan. Iya. Banyak yang dia harus nafkahi. Perempuan besar sebetulnya karena itu hak dia sendiri. Iya. Secara misalkan emang secara jumlah kan besar, tapi Oke. kan datang ke rumah dibagi-bagi, Betul. direcah. Ini tidak, ya maka di sini biasanya yang enggan memakai hukum Islam itu adalah perempuan. Wah, perempuan kompokan di kampung ya. Ada istilah di kampung, misalkan udah dia anak terakhir, dia ngurus orang tuanya. Ya. Ketika orang tuanya meninggal, dia ngomong, "Wah, saya yang paling berhak besar warisannya." Kenapa? Anak perempuan. Jasa ngurus. Jasanya ngurusi mama. Ingat, yang namanya ngurus itu kewajiban anak. Jangan sampai ada niat pingin besar warisan. Ya, itu kewajiban anak kepada orang tuanya. Kalau belum menikah seorang perempuan kan, laki-laki mah tetap kan wajib ngurus orang tua. Jadi jangan sampai ini anak perempuan enggan memakai hukum Islam. Karena apa? Mungkin merasa dirugikan. Dan laki-laki harus ingat, ya, karena kamu misalkan merantau kemana-mana hanya cuma anak perempuan si bungsu yang di rumah, pertama tetap bagi waris dulu. Dapat 1 juta, anak perempuan dapat 0,5 juta. Udah keterima, ada ikrar. Nih, Neng, amanya kan Neng, orang sarwakeun. Itu nggak apa-apa. Oh, iya. Setelah pembagian waris. Jangan sampai gini, Bagi rata. sarwakeun. Oh. Bagi rata ya nggak bisa. Jadi tidak menggunakan hukum Islam dulu ya, Pak, ya? Tetap hukum Islam laksanakan dulu. Udah diterima masing-masing, Terserah. ya silakan. Berarti ketika misalkan seorang kakak cowok ya ke adik perempuan yang ngomong nih, "Neng, Dik, ini buat kamu, itu mah bukan warisan." Hanya Sodakoh ya, Pak. sodakoh gitu kan. Karena apa? Iyalah harus merasakan lah. Laki-laki rumah di Jakarta dengan istrinya bisa shopping tenang. Anak perempuan si bungsu di rumah, mau kemana-mana bagaimana emaknya gitu kan. Cing kadinya mikirnya teh kan laki meskipun satu, ingat anak perempuan di sini kan yang paling besar jasanya, meskipun itu kewajiban. Iya, betul. Ya. Semua anak ya, Pak ya. Ya, tapi ya tetap kita harus pakai hati lah. Ya. Kita mau ke orang tua jauh rumahnya, mau shopping juga bebas, tapi yang di rumah. Betul. Ya, bagaimana si emak, kumaha si bapak mau main dengan teman sedang sakit, tadi sana pakai hati, ya. Jadi apa intinya? Kenapa laki-laki satu? Karena laki-laki ada kewajiban nafkah. Kenapa perempuan setengah? Perempuan itu kan ditanggung, ditanggung, tidak ada kewajiban nafkah. Wallahu alam. Jadi intinya laki-laki itu di atas kertas seperti porsinya besar ya, Pak. Ya, tapi di lapangan ternyata adil. Punya hak atau kewajiban untuk menafkahi anak istrinya, keluarganya, ya, adik-adiknya. Nah, memang sebegitu detail dan adil aturan Islam diatur ya. Sudah memang diaturnya detail sekali, adil sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang Pak Didin jelaskan tadi, pakai aturan ini untuk pembagian waris ya, Pak ya. Ya. Dan kalau tidak memahami, bertanya ke ahlinya. Tuh. Bertanya ke ahlinya, ya. Jangan sampai kita tidak ahli, tidak paham menjadi alasan sehingga kita membagi waris tidak pakai hukum Islam. Nah, nanti kesannya hak orang lain sama kita keambil ya, kemakan, ya. Oke. Pembahasan yang sangat luar biasa. Ini pembahasan yang berkesinambungan dari episode-episode sebelumnya. Terima kasih Pak Didin. Sami-sami Kang. Aduh, alhamdulillah 3 kali ya. Luar biasa semangatnya. Terima kasih sudah berkunjung ketiga kalinya ke TV Streaming. Kita tutup atau mungkin ada yang mau disampaikan terakhir, Pak? Terakhir nggak apa-apa. Ketika ada yang meninggal dunia, setelah hak almarhum itu kan terpenuhi, kewajiban kita dilaksanakan. Jangan menunggu lama untuk pembagian waris. Karena apa? Semakin lama ditunda-tunda, semakin timbul masalah. Betul. Maka cepat bagi waris, datang ke orang yang memahami ahli waris, datang ke ahlinya untuk menengahi. Jangan sampai
entar sampai tahunan, puluhan tahun ada orang yang merasa dirugikan. Timbul konflik. Ya, timbul konflik keluarga. Yang kasihan kan almarhum kan. Berarti ketika terjadi konflik tidak meninggalkan anak yang soleh. Ya, maka segeralah bagi waris kalau ada yang meninggal dunia. Sekian. Oke, sekian. Terima kasih Pak Didin. Kita tutup saja dengan jargon kebanggaan kita, zona belajar apa ya? Siap. Oke, 1, 2, 3, zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, terima kasih. Dadah, sampai jumpa di episode zona belajar lainnya. Ya. Assalamualaikum.